Teringat apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar Mesir yang mensyarahi Sahihul Bukhari dengan nama Fathul Bari. Di dalam salah satu karya beliau yang lain namanya Al-Munabbihat lil isti'dadi liyaumil ma'ad, beliau menuliskan satu hadis bahwa sahabat Nabi, sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat besar. 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah beliau lahir, sehingga saat hijrah umurnya baru 3 tahun. Nabi di Madinah 10 tahun, sehingga beliau pun juga waktu Nabi meninggal dunia umurnya baru 13 tahun. Ibnu Abbas alim kabir, habrul ummah, makamnya di Taif. Moga kita semuanya dimudahkan jalan untuk ziarah ke Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau Ibnu Abbas pernah ditanya, Su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, ma khairul ayyam, wahai Ibnu Abbas, hari yang paling baik itu hari apa gitu. Wa ma khairul syuhur, bulan yang paling baik itu bulan apa gitu. Wa ma khairul a'mal, amalan yang paling baik itu apa gitu. Ayyuhal ahbab, ketika ditanya Imam Ibnu Abbas dengan 3 pertanyaan itu, maka beliau menjawab dengan tegas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khairul ayyam yaumul jumu'ah, hari yang paling baik, yang paling tinggi adalah hari Jumat. Jumat itu penghulunya hari dalam seminggu gitu. Pimpinan hari dalam seminggu. Jumat, hari yang luar biasa, begitu kata Ibnu Abbas. Di mana di hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam. Imam Muslim tuliskan dalam Sahih Muslim, di mana di hari Jumat Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi. Ketika makan buah yang dilarang dalam keadaan lupa, di mana di hari Jumat diterima taubatnya Nabi Adam, di mana di hari Jumat ada waktu yang sangat mustajab, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa a'tahu iyaha. Di mana di hari Jumat ada waktu yang sangat manjur. Tidaklah seorang muslim berdoa
memohon kepada Allah pada hari Jumat bertepatan dengan sa'atul ijabah, waktu mustajab, meminta kepada Allah keperluan hidupnya, baik keperluan dunia maupun akhirat. Illa a'tahu iyaha, melainkan dia diberikan, tidak pakai lama, apa yang dia minta. Hari Jumat, hari yang amat sangat istimewa dalam Islam. Sehingga ketika Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayyam, beliau menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Hari yang paling tinggi itu adalah hari Jumat. Jumat istimewa. Sampai-sampai di Jumat disuruh banyak bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ah. Ayo umatku banyakin bersolawat kepadaku di hari Jumat. Saking agungnya Jumat, salat berjamaahnya pun, salat Jumat adalah fardu ain. Bila kita di luar Jumat namanya sunnah muakkad dan ada fardu kifayah. Tapi kalau salat Jumat mah wajib hukumnya berjamaah. Di Jumat ada sa'atul ijabah dan masih banyak keistimewaan yang Allah berikan di hari Jumat. Bahkan kiamat pun tidak akan terjadi kecuali terjadinya pada hari Jumat. Ini luar biasa. Jumat memiliki nilai di dalam agama. Lalu ketika ditanya, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik, wahai Ibnu Abbas? Beliau menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling baik dari 12 bulan yang ada adalah bulan Ramadan, yakni bulan ke-9 daripada bulan-bulan Hijriyah, yang awalannya Muharram dan ke-12-nya Dzulhijjah. Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat tinggi. Sering kita dengar ulama-ulama menerangkan tentang agungnya Ramadan, sampai Imam Ibnu Huzaimah tuliskan di dalam kitab sahihnya. Begitu juga Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tuliskan di dalam kitabnya Al-Ghunyah dari Sayyidina Salman Al-Farisi, bagaimana Nabi menyampaikan keagungan Ramadan. Di samping Ramadan bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itqun minan nar, di Ramadan dipilih oleh Allah dari 12 bulan untuk diturunkan kitab pedoman hidup seorang manusia, garis-garis besar haluan manusia, lebih-lebih muslim, namanya Al-Quran, turun pada bulan Ramadan. Saking agungnya Ramadan.
Di Ramadan ada Lailatul Qadar, di mana ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya khairun min alfi syahr, lebih tinggi daripada 1000 bulan. Bila leterlak 1000 bulan maknanya 83 tahun 4 bulan, tapi maknanya enggak ada hitungannya, karena bahasa Arab angka tertinggi itu 1000. Ketika menyebutkan sejuta, 1000, 1000, 1000-nya 1000 kali, alfu alf bahasa Arab, karena udah mentok alf itu angka tertinggi dalam bahasa Arab. Maka Ramadan bulan yang sangat agung, ibadah sunat bernilai ibadah wajib, maknanya terendah 70 kali lipat ibadah itu di Ramadan. Ibadah wajib bernilai 70 kali lipat, karena ibadah sunnah bernilai ibadah wajib. Ibadah wajib bernilai 70 kali. Saking agungnya Ramadan. Tapi kita tidak bisa untuk mengagungkan Ramadan bila kita tidak siap-siap diri. Perlu iklan. Orang mau nyapres aja perlu kampanye. Maka iklan itu diiklankan oleh Nabi seperti apa yang dituliskan oleh Imamul Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Bila datang bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, duhai Tuhan kami, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami mengalami ibadah Ramadan. Betapa 2 bulan sebelumnya Rasulullah sudah mempersiapkan diri untuk mengagungkan Ramadan. Bila kita main bola tidak pakai pemanasan, langsung terjun di lapangan, keram. Ada muslim baca Quran malam pertama Ramadan, masih maghrib, alhamdulillah 1 juz, kelar. Isya tarawih, habis tarawih semangat baca Quran, alhamdulillah masih dapat 5 juz, udah 6 juz. Dia lihat jam, udah jam 12 masih semangat. Dia baca malam itu dapat 7 juz. Kata dia, seminggu kayaknya khatam nih Quran, habis itu serak, suaranya serak. Besok enggak baca, masih serak. Sampai malam 2 enggak baca, masih serak. Malam 15 juga enggak baca, masih serak. Sampai 29 Ramadan enggak baca juga, masih serak. Sampai Idul Fitri enggak baca juga. Ada yang model kayak begitu? Ada enggak kira-kira? Hah? Ada. Yang mana orangnya? Gitu. Ya Allah. Itu kenapa? Dia kurang persiapan. Kurang persiapan. Ada yang lebih parah dari itu. Masih juga jam 8 pagi. Dia bilang sama bininya, "Mah, sore bukanya pakai ayam geprek aja." Jam 8 pagi. Puasa aja belum tentu kelar sampai maghrib. Kedua belum tentu diterima, udah mikirin buka. Mana orangnya malam ini ngaji lagi? Oh enggak ngaji. Oh enggak ngaji. Ya Allah. Ada yang kayak begitu. Ibadah belum rapi, baru juga mau setar ibadah, baru jam 8 pagi udah mikirin buka. Begitu, pengen buru-buru berhenti dari ibadah.
Begitu. Kenapa? Karena kurang persiapan di dalam menyambut agungnya Ramadan. Menyambut. Maka Nabi sampaikan keagungan Rajab, Nabi sampaikan keagungan Sya'ban, amat sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk menyambut khairul syuhur, bulan terbaik. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan gitu. Ayuhal ahbab. Lalu Ibnu Abbas ditanya, wa ma khairul a'mal? Amalan apa yang paling tinggi? Ibnu Abbas menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat pada permulaan waktunya, tepat pada waktunya. Ini amalan yang paling tinggi, kata Ibnu Abbas, tentu dengan uraiannya. Bila kita lagi operasi karena kita dokter, datang jam 12 duhur, perut perempuan mau sesar udah dibelek, dengar adzan duhur, ini Ibnu Abbas bilang yang paling tinggi sholat awal waktu. Sorry, gua mau sholat dulu. Modar nih orang, modar. Enggak begitu cara mengartikan hadis. Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu kita ada di tengah-tengah tol menuju Karangtengah, sampingnya ada masjid, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngik, sholat awal waktu. Aduh, kiamat tabrakan. Jadi yang bagaimana diatur oleh agama. Ibnu Abbas menjawab, itulah amalan yang paling tinggi. Falamma madha salasatu ayyam, setelah 3 hari berikutnya, setelah Ibnu Abbas ditanya, lalu kemudian didongengkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sama misanan sepupu. Abu Thalib sama Abbas kakak beradik juga, sama dengan Nabi. Sidi Abdullah abahnya Nabi itu juga saudara, anaknya Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi yang luar biasa. Maka dibilang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, Ibnu Abbas ditanya, hari apa yang terbaik? Bulan apa yang terbaik? Amalan apa yang terbaik? Beliau jawab seperti tadi jawabannya. Bagaimana menurut sampean Imam Ali? Kata Imam Ali, lau su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriq ilal maghrib lama ajabu mislama ajaba Ibnu Abbas. Kepada yang nanya, bila anda tanya itu kiai-kiai dari timur sampai barat, mesti jawabannya seperti apa yang dikata oleh Ibnu Abbas. Sama itu jawabannya. Illa anak, kecuali aku. Kalau aku lain. Tidak itu jawabannya. Dari 3 pertanyaan itu. Beda kalau saya. Begitu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu ma khairul ayam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal? Imam Ali, menurut anda apa hari terbaik? Bulan terbaik apa? Amalan terbaik apa? Kalau saya, khairul ayyam ma yaqbalullahu mink. Kalau menurut saya, hari terbaik adalah hari di mana kamu punya amal diterima oleh Allah. Itu paling baik.
Kata Imam Ali, mau hari apa aja, yang penting amalanmu diterima oleh Allah. Kau beribadah, mengerti aturan ibadah, sholat, tahu syarat-syarat wudhu, rukun-rukun wudhu, sunnah sebelum wudhu, sunnah ketika wudhu, sunnah sesudah wudhu, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, batal-batal sholat, makruh-makruh sholat. Kau tahu semuanya, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, lalu diterima oleh Allah, karena bukan benar doang tapi diterima. Diterima nggak bisa kalau nggak benar. Bila itu kamu kerjakan, itu adalah hari terbaik. Bila kita ibadah disertai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari Jumat, kata Imam Ali, kau baca sholawat sama Nabi, itu udah pasti diterima sama Allah. Sholawat. Maka di Jumat kau baca sholawat banyak, udah pasti diterimanya banyak. Begitu, sama. Kelihatan beda doa, tapi sama. Begitu kita beribadah. Begitu, a'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salata 'alal habibi Muhammadi. Amalan kita bisa diterima, bisa enggak sama Allah, kecuali baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu pasti diterima, pasti diterima. Baca sholawat. Maka hari apa saja, bila Anda mengerjakan amal dan amalan itu diterima sama Allah, maka itu adalah hari terbaik. Karena yang penting adalah qabulul a'mal, amalan yang diterima oleh Allah. Dan hari Jumat adalah hari di mana banyak kesempatan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khairu syuhur, kalau begitu kalau bulan yang terbaik apa menurutmu Ali? Maka Imam Ali menjawab, khairu syuhur ma yaqbalullahu minka taubatak. Bulan yang baik, bulan di mana Allah terima taubatmu. Kau bertaubat kepada Allah di bulan apa saja, itu menurut saya bulan terbaik. Bila kau insaf kepada Allah, balik sama Allah, menyadari hidup ini sudah panjang perjalanan, sementara perbekalan dikit, balik sama Allah, banting setir 180 derajat, itu adalah bulan terbaik buat Anda. Bulan terbaik, bulan yang paling baik adalah bulan di mana kita bertaubat kepada Allah. Enggak entar-entar, enggak nanti-nanti, tapi kita kudu balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang kita sudah masuki tentang pentingnya bertaubat, yang mungkin bisa dibedah pada pertemuan-pertemuan pasca Ramadan. Itu kajian tentang pentingnya bertaubat dan istiqamah di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan, bila Anda di Ramadan itu bermaksiat, maka bukan bulan baik buat Anda. Begitu kata Imam Ali. Bila di Ramadan malah lebih banyak berbuat yang tidak baik. Bila kau di luar Ramadan nonton TV siang doang, pas Ramadan jam 3 juga nonton, malah ketawa-ketawa sampai subuh, maka itu bukan bulan baik buat Anda. Malah nambah jadwal nonton TV, bukan nambah berbuat kebaikan, memandang Al-Quran. Itu begitu. Bila bulan biasa, jalan-jalan hanya ada di hari Sabtu sama Minggu, kadang Minggu. Di Ramadan malah ngababurit sabanari. Begitu, untuk mengerjakan yang tidak baik, maka itu bukan bulan terbaik.
Bila Anda begitu kurang mengerti agungnya Ramadan, begitu kurang menghargai Ramadan, padahal Ramadan yang akan dihadapi barangkali Ramadan terakhir dari apa yang Allah anugerahkan. Bila kita tidak sambut dengan baik, sebuah kerugian besar. Kita harus evaluasi. Bila yang lalu kita kurang, maka Ramadan esok harus lebih sempurna lagi, insyaallah ta'ala. Lalu wa ma khairul a'mal? Apa amalan tertinggi menurut Anda? Kata Ibn Abbas, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khairul a'mal ma takhruju minad dunya mu'minan. Amalan yang paling tinggi bila Anda meninggal husnul khatimah. Itu yang paling tinggi. Sebab yang dinilai oleh Allah adalah ujungnya al-a'mal bil khatim. Kata Nabi, amalan itu yang dilihat penutupnya. Masih mudanya semangat ibadah, pas sudah tua dia malas-malasan ibadah, lalu meninggal dalam keadaan malas ibadah. Itu adalah tidak baik. Yang baik itu bila Anda meninggal membawa iman Islam. Betapa Nabi Yusuf alaihi salam, segala kemewahan dan kenikmatan didapat oleh dia. Ganteng dia punya diri, punya wajah, banyak dia punya harta. Nabi Yusuf jabatan tinggi sebagai presiden Mesir, raja Mesir kala itu, duit banyak, jabatan tinggi, ganteng. Nabi Yusuf begitu. Tapi setiap malam yang ditangisi sama Allah, yang udah mendapatkan harta banyak, apakah harta menjadi sesuatu yang wah? Tidak. Di mata Nabi Yusuf. Apakah jabatan tinggi menjadi yang wah? Enggak juga. Begitu. Yang dia tangisi, tawaffani musliman. Tuhan, wafatkan aku dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing kita sebagai penutup salat kita sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, mantapkan hati saya dalam agama Islam. Begitu dalam salat kita Fatihah tidak kurang 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Abadikan kami dalam agama Islam, tunjuki kami jalan yang lurus. Maknanya dinul Islam. Maka kata Imam Ali, orang amalan yang paling tinggi bila dia bisa mempertahankan Islam sampai meninggal dunia. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Di Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Lah emang mati di tangan kita? Kagak. Di tangan Allah mati. Bukan mau kita. Tapi Al-Quran bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa tafsirnya? Dumu alal Islam ila antamutu. Pertahankan Islam Anda sampai Anda mati. Ini nikmat yang paling besarnya, nikmat menjadi seorang muslim adalah nikmat yang enggak ada hitungannya. Bila orang mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka itulah amalan yang paling tinggi. Dan husnul khatimah itu tergantung daripada pola hidup kita. Yamutul mar'u ala ma'asya'aleh. Orang bakal mati tergantung pola hidupnya. Apa yang disimpan di hati akan keluar saat dia mau meninggal dunia. Kalau disimpan di hati banyak baca sholawat, banyak baca tahlil la ilaha illallah, maka akan mudah dia untuk mengucap la ilaha illallah. Begitu. Bila kita hidupnya, mohon maaf, ngerampok, nyopet, nyolong,
lu pengen mati lagi sujud, sulit nemu, bisa mati di tangan polisi. Kalau kita pengen mati lagi keadaan sujud, tentu kita harus banyakin sujud. Kalau kita pengen mati lagi baca Quran, tentu banyak baca Quran. Seperti orang lotre, begitu, ada 36 kotak, diceblosin aja semuanya, masih agak nembus. Begitu, kalau kita kayak begitu, ini yang paling penting di dalam kita hidup. Maka Imam Ali bin Abi Thalib berbeda jawaban, tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama, sebab di antara amalan yang tertinggi adalah ibadah di awal waktu dalam rangka kita supaya mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah di antara jawaban anak-anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang amat sangat cemerlang, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, pelan-pelan dari umur yang tersisa, dari waktu yang ada yang Allah izinkan untuk kita mengabdi di alam dunia ini, kita diberikan kemampuan untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah. Allah sampaikan juga umur kita ngalamin Ramadan, dan Allah beri taufik dan hidayah, kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal